sifat selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat syiddah, sifat bainiyah, sifat rafa'ah atau sifat syiddah atau rafa'ah atau bainiyah. Baik. Gambaran mujmalnya, gambaran umumnya saya kasih ringkasan awal, nanti biar kita langsung terpahami apa yang akan kita tuju, yaitu tentang sifat syiddah, sifat rafa'ah, sifat bainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma yassir wa sahhil umurana jami'an. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang mungkin wajib kita sadari bersama dan wajib kita tingkatkan adalah ketika waktu demi waktu yang kita lalui diisi dengan amalan-amalan sholih yang sifatnya istiqomah. Salah satunya adalah bermajlis ilmu. Ini adalah benar-benar melewati waktu dengan amal yang sholih, yaitu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang mudah-mudahan diridhoinya pula, dan amal yang mudah-mudahan menjadi pembuka pintu keberkahan kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti sunnah beliau, menghindari setiap apapun yang Rasulullah larang kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam ayat wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ahibati fillah, azani Allah ikum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai di, saya masih ingat Pak, sampai di bab apa? Apa Bapak? Gak hadir. Siapa yang hadir kemarin? Sifat dulu. Sampai sifat apa Pak? Baik. Hamba selamanya syiddah. Baik, hamba selamanya jahar. Para ikhwah, azani Allah wa ikum jami'an, yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ringkaskan, kita ungkap bahwasanya di dalam membaca Al-Qur'an ada usul yang sangat penting. Ada pokok-pokok yang sangat penting. Yang mana pokok-pokok tersebut kepentingannya adalah agar menyelamatkan kita dari kesalahan.
ada pokok-pokok yang wajib kita kuasai, yang mana demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Di antara pokok-pokoknya adalah makharijul huruf. Yang kedua adalah sifatul huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak cukup dikatakan kita tidak cukup seandainya kita cuma sekedar mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat tata letak huruf-huruf hijaiyah. Di tempat tertentu huruf A di sini, huruf Ta di sini, huruf Shin di sini, tidak cukup sampai di sana. Tapi kita wajib mengetahui usul yang kedua, yaitu masalah bab sifatul huruf, yaitu bab sifatul huruf. Yang mana sifat ini maknanya adalah apa? Tata cara, kaifiyah atau hay'ah huruf tersebut keluar dari tempatnya. Kalau kita cuma sekedar mengetahui tempatnya, kemudian kita tidak mengetahui tata caranya, ya tidak begitu berfaedah bagi kita di dalam membaca Al-Quran. Kurang berfaedah. Kita cuma sekedar mengetahui tempatnya, tapi tata caranya tidak mengerti, tidak paham, ya tidak memberikan faedah yang banyak. Tidak memberikan apa? Faedah yang banyak. Bahkan kalau kita melihat di antara masalah sifatul huruf, banyak sekali apabila kita minim, kurang menguasai bab sifatul huruf, banyak sekali ayat-ayat atau makna-makna kalimat di dalam Al-Quran akan berubah. Dan kita ketahui bersama, dulu sudah pernah kita sampaikan, perubahan makna yang terjadi di dalam membaca Al-Quran diakibatkan salahnya kita membaca Al-Quran, itu sudah masuk di dalam kategori lahan jali, kesalahan yang fatal. Hatta masalah bab qalqalah sekalipun, terkadang kita di dalam membaca Al-Quran sedikit meremehkan tentang masalah qalqalah, sedikit kurang perhatian tentang masalah bab qalqalah. Padahal kalau kita dalami sebagian ayat di dalam Al-Quran, sampai masalah qalqalah itu bisa merubah makna. Iya, bahkan perubahan makna yang terjadi ketika kita salah mengucapkan qalqalah, sebagian ayat sangat-sangat fatal sekali, sangat-sangat fatal. Bahkan makna yang terjadi adalah makna sebaliknya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan masalah qalqalah saja, masalah bab qalqalah. Ketika kita mengucapkan qalqalah dan kita masuk ke dalam kesalahan yang terjadi di dalam masalah qalqalah, bisa membubarkan makna Al-Qur'an, Al-Quran, merubah, bahkan menjadikan Al-Quran itu tidak bermakna. Saya kasih permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad. Nah, ada poin kesalahan di dalam membaca qalqalah di sana. Kemarin kita catatkan 4. Iya, Bapak-bapak. Masih ingat? 4. Apa itu di antara kesalahan qalqalah itu? Itu salah satunya tidak membaca qalqalah. Yaitu qalqalah tidak terbaca. Nah, kalau tidak terbaca, contoh qul huwallahu ahad, kemudian tidak terbaca, qalqalahnya tidak terbaca. Qul huwallahu ahad. Ini jadi apa? Jadi ihtimal maknanya hurufnya yang dibaca itu dal atau ta. Atau kalau tidak membaca qalqalah, justru yang ia pakai hurufnya itu apa? Huruf ta. Qul huwallahu ahad pakai ta. Apa maknanya? Enggak bermakna Al-Quran itu. Kenapa? Karena haknya huruf dal itu adalah harus terbaca ketika waqaf, ketika sukun, terbaca qalqalah. Kalau tidak membaca qalqalah, berarti dia sama saja menetapkan huruf di situ yang tadinya dal itu justru ia rubah menjadi ta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.
Itu tak semuanya. Kenapa? Karena huruf dal sama huruf ta itu satu tempat, satu makhraj. Apa yang membedakan dal sama ta itu ketika waqaf? Yang membedakan adalah qalqalah tadi. Kalau dal dia terucap qalqalahnya, kalau ta tidak terucap. Berarti kalau dia qul huwallahu ahad tidak terbaca qalqalahnya dal, berarti sama saja dia merubah huruf yang tadinya dal berubah menjadi huruf ta. Nah, itu masalah bab qalqalah saja. Maka perkara sifatul huruf perkara yang sangat apa? Sangat penting sekali. Baik. Kita masuk ke sifat selanjutnya. Bahwasanya pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang huruf apa? Huruf jar dan huruf apa? Hamzah. Yaitu sifat yang pertama sifatun laha diddun atau sifatun asliyah. Sifatun asliyah di dalam sifatul huruf yaitu sifatun laha diddun, sifat yang mempunyai lawan adalah apa? Syiddah dan rokhawah. Syiddah dan rokhawah. Kita ingat kembali bahasanya sifatun laha diddun, sifatun laha diddun yaitu sifat yang mempunyai lawan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah apa? Al-jahru. Kemudian apa? Lawannya al-hamsu, yaitu al-jahr. Kemudian apa? Al-hamsu, yaitu sifat yang mempunyai lawan. Jahr lawannya hamz. Bahasanya jahr sama hamz ini adalah sifat huruf. Tinjauan di sini adalah dari sisi apa? Dari sisi apa kemarin, Pak? Yang paling identik ciri utamanya adalah masalah bab apa? Angin. Yaitu bab huruf yang mana di situ untuk menyempurnakan huruf yang kita baca harus keluar angin. Atau sempurnanya huruf yang kita baca tidak boleh keluar angin, kan gitu kan? Apabila kita membaca huruf-huruf hamz yang kemarin fahatha syakhsun sakat, yaitu huruf hamz adalah huruf yang mana tuntutan di situ kita mengeluarkan nafas, mengeluarkan angin di dalam pengucapannya. Dan hurufnya ada berapa kemarin? Ada berapa? Ada 10. Fahatha syakhsun sakat, yaitu huruf yang mana huruf-huruf tersebut keluar angin dimanapun itu, kondisi apapun itu. Maksudnya dimanapun itu, mau di awal, di tengah, di akhir, mau itu harokatnya fathah, mau itu harokatnya kasrah, dhammah, atau terlebih sukun, hurufnya dia mengeluarkan nafas, mengeluarkan angin. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah huruf jahr itu tidak keluar angin? Keluar, tapi anginnya bukan angin untuk penyempurna, tambahan. Tapi anginnya cuma sekedar angin tabiinya dia. Huruf jin contoh ja, huruf dal keluar angin seandainya kita nilai keluar. Tapi angin tersebut adalah bukan angin penyempurna. Untuk apa? Penyempurnaan huruf tersebut. Baik, ini sudah kita bahas 2 pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat yang selanjutnya. Apa itu, Pak? Yaitu sifat apa? Syiddah. Kemudian apa? Rokhawah. Kemudian apa? Bainiyah. Bainiyah atau dalam bahasa lain adalah apa? Tawassut. Baik, ini yang kita bahas pada pertemuan sifat selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat syiddah, sifat bainiyah, sifat rokhawah atau sifat syiddah atau rokhawah atau bainiyah. Gambaran mujmalnya, gambaran umumnya saya kasih ringkasan awal, nanti biar kita langsung
terpahami apa yang akan kita tuju, yaitu tentang sifat syiddah, sifat rokhawah, sifat bainiyah. Bahasanya sifat huruf ini, sifat syiddah ini atau ketiga sifat ini, tinjauannya di sini adalah dari sisi aliran suara. Nah, baik, sekali lagi, bahasanya pembahasan sifat syiddah, sifat rokhawah, sifat bainiyah. Ini adalah pembahasan sifat ditinjau dari aliran suara. Gitu loh, Pak. Dari aliran apa? Suara. Kalau jar sama hamzah ditinjau dari keluarnya apa? Angin. Kalau sifat syiddah sama sifat rokhawah sama sifat bainiyah, tinjauan sifat di sini adalah dari sisi aliran suara. Aliran apa? Suara. Suara itu mengalir, gitu. Mengalir dan tidaknya itu istilahnya di dalam masalah tajwid adalah pertama ada syiddah, kedua rokhawah, ketiga bainiyah. Itu aliran suara, tinjauan dari aliran suara. Nah, kemudian tinjauan dari aliran suara ini ada tiga pembagian. Yang pertama syiddah, kedua rokhawah, ketiga bainiyah. Tiga bagian ini. Tiga bagian, yaitu syiddah, rokhawah, sama bainiyah. Nah, istilah-istilah ini, istilah-istilah tajwid ini jangan sampai kita itu merasa asing dengan istilah-istilah ini. Bagi para orang yang belajar Al-Quran, pengen membaca Al-Quran, pengen menguasai ilmu kaidah membaca Al-Quran, istilah-istilah ini tidak boleh merasa asing gitu. Maka sering-sering istilah seperti ini didengar, sering-sering istilah ini itu kita pelajari, dilihat, kemudian kita mengucapkan istilah-istilah ini. Syiddah, rokhawah, bainiyah. Syiddah, rokhawah, bainiyah, istilah istifal, itbaq, infitah, dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang biasa. Nah, istilah-istilah yang biasa. Bagi yang mungkin baru tahu, nah ini jangan merasa jangan merasa asing, kayak istilah baru gitu. Ini istilah yang biasa. Baik. Nah, tinjauan bahasanya di sana, Pak, istilahnya seperti ini. Huruf-huruf hijaiyah, tinjauan dari sisi aliran suara, berarti ada yang mengalir, ada yang tidak tertahan, atau ada yang sedikit mengalir, sedikit tertahan. Nah, di sana ada tiga tinjauannya. Yang pertama syiddah. Syiddah secara gambaran besarnya, apa makna syiddah itu, Pak? Syiddah itu artinya kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha syadidul iqab. Mana syiddah adalah kuat. Nah, ini secara lughah, syiddah itu artinya apa? Kuat. Rokhawah artinya apa? Rokhawah itu artinya mengalir. Rokhawah artinya mengalir, atau dalam bahasa mudahnya adalah lunak. Ya, namanya lunak itu halus lembut. Bainiyah atau tawasut artinya apa? Tawasut atau bainiyah, wasato. Apa wasato itu artinya? Pertengahan. Baik. Ini saya pengen bikin bahasa mudah agar mudah dipahami. Syiddah artinya kuat, rokhawah artinya lunak atau mengalir, bainiyah artinya tawasut. Tawasut atau bainiyah artinya pertengahan. Berarti di sana langsung kita ambil kesimpulan, gitu loh. Langsung kita bisa mengambil kesimpulan dari masalah bab ini,
Bahkan kita langsung bisa paham, mengambil kesimpulannya adalah apa? Bahasanya aliran suara di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah itu ada yang kuat tertahan, ada yang lunak bablas mengalir, ada yang pertengahan antara tertahan kemudian antara mengalir. Tidak mengalir banget, tidak tertahan banget gitu kan. Nah, ini disebut pertengahan. Maksudnya apa? Di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyahnya. Nah, coba kita ambil satu huruf hijaiyah atau dua atau tiga, kemudian kita sukunkan. Contoh ba, huruf ba. Huruf ba dia tertahan atau lunak atau pertengahan apabila kita sukunkan ba itu. Maka ya tertahan, jelas gitu ya, tertahan. Ba, kalau kita sukunkan ab, tertahan. Bukan lunak mengalir, ab, nggak bisa. Enggak, gitu kan? Atau pertengahan, ab, nggak. Tapi dia tertahan, ab, ba. Nah. Kalau kita mengambil sisi lain, huruf sin contoh, sin. Maka ketika kita mensukunkan sin, maka jelas apa? Kalau secara alamiahnya kita mensukunkan sin adalah lunak mengalir. As. Gak bisa sin itu diucapkan dengan cepat. As. Aneh, gharib. Atau pertengahan as. Nah, nanti di dalam tatbiknya, di dalam prakteknya pengucapan contoh bismillah. Oh, sin ini langsung diingat-ingat. Oh, mengalir. Berarti ketika bismillah dialirkan dong sinnya. Bismillah. Bismillah. Kenapa? Karena sin termasuk anggota roh. Nah, kita ambil contoh selanjutnya yang bainiyah, ain. Huruf ain. Huruf ain adalah huruf bainiyah, pertengahan. Tidak boleh kita itu mengucapkan ain disidahkan, tidak boleh ain itu dilunakkan, tapi di pertengahan. Contoh, iyyaka na'budu. Maka jangan ditahan, dikuatkan iyyaka na'budu. Kenapa? Kalau kita tahan na'budu nanti akan terubah menjadi hamzah. Nah, enggak boleh ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena wong Jawa iya ta, rata-rata kaine susah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Pak yang imam seperti ini ada Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Pak? Ada. Hadir orangnya? Di sini enggak? Nah, ini bahaya. Saya kasih contoh bahayanya. Kalau yang seharusnya tawasud bainiyah dimasukkan ke siddah, itu apa akibatnya? Banyak, Pak. Saya kasih permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Itu menggunakan hamzah atau ain? Hamzah. Kenapa? Karena ta'lamun dengan ta'lamun artinya sudah berbeda. Nah, banyak ayat yang berbunyi in kuntum apa? Ta'lamun. Nah, itu kan banyak kan in kuntum ta'lamun. In itu jika, kuntum kalian, ta'lamun apa artinya? Ta'lamun mengetahui. Nah, antum baca ainnya, ain ini yang seharusnya tawasud, antum baca rohoah, in kuntum ta'lamun mengalir. Itu akan menyulitkan. Atau antum membaca dengan siddah, in kuntum ta'lamun. Jadi apa? Ta'lamun. Nah, ini bahaya.
Ta'lamun menggunakan ain artinya jika kalian mengetahui, ta'lamun menggunakan hamzah artinya jika kalian sakit, gitu kan? Karena alima ya'lamu di dalam bahasa Arab artinya sakit. Nah, membaca ayat di dalam surah, contohnya apa? Contohnya Al-Jumu'ah. Ya alladzina amanu idza qudiyatis sholatu min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menuju sholat Jumat, segera berangkat dan tinggalkan perdagangan. Itu lebih baik kalian itu menegakkan sholat Jumat daripada dagang, jika kalian mengetahui. Ini nek bacane benar. Oh, sampai bacanya seperti ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dagang menuju sholat Jumat itu lebih baik daripada dagang jika kalian sakit. Nek sakit berarti lebih baik daripada sholat Jumat, kan gitu kan. Nah, itu salah satunya. Kita harus mengetahui tentang bab ini. Syiddah artinya kuat, tertahan, rokoah, bainiyah. Nah, kemudian tinjauan penilaian syiddah rokoah timbangannya ini adalah dari kedua sisi makhraj. Baik. Timbangan ini kapan syiddah, kapan rokoah, kapan bainiyah ini di dalam tabiknya itu ukurannya adalah kedua sisi makhraj. Syiddah itu maksudnya kedua sisi makhrajnya harus menempel kuat. Nah, kedua sisi makhrajnya harus menempel kuat. Baik. Kita lihat di buku, di situ kita lihat di buku. Baik, kita lihat di buku. Apa pertama sekali yang dibahas di situ? Syiddah ya Pak, sifat syiddah. Iya Bapak ya, sifat syiddah. Syiddah secara bahasa adalah apa tadi? Al-quwwah, itu kuat. Itu syiddah secara bahasa itu adalah al-quwwah. Kemudian secara istilah, syiddah itu adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya kedua sisi makhraj. Nah, syiddah itu secara istilah, secara bahasa tadi apa Pak artinya? Kuat. Artinya adalah kuat. Nah, secara istilah pembahasan ini, pembahasan sifat huruf syiddah itu adalah tertahannya suara disebabkan apa? Tertutupnya kedua sisi makhraj. Makanya tadi kan kita tinjauan timbangan ini adalah kedua sisi makhraj. Dan hurufnya ada berapa syiddah itu Pak di situ? Ada 8. Apa itu? Ajid, qatin, bakat. Ajid, kemudian apa? Qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu hamzah, kemudian jim, dal, po, to, kemudian apa? Ba, kaf, ta. Nah, ini huruf-huruf kategori alirannya adalah termasuk syiddah. Apa yang dimaksud syiddah? Adalah tertahannya suara. Disebabkan apa? Tertahannya bukan suara, tertahannya apa? Aliran suara disebabkan apa? Tertutupnya kedua sisi makhraj. Kedua sisi makhraj. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab makhraj.
Berarti kita harus mengetahui makhorid-makhoridnya, kemudian kedua sisinya mana saja, gitu loh. Hamzah contohnya. Hamzah itu makhoridnya di mana, Pak? Ayo, siapa yang masih lupa? Lupa menang, gitu. Ingat berarti ngomong. Apa itu? Sidah itu di mana sidah itu? Hamzah. Makhoridnya di mana makhoridnya? Tenggorokan bagian atas, tengah, bawah, samping. Tenggorokan samping mana? Tenggorokan bagian bawah. Lebih tepatnya mana? Kedua pita suara. Kalau dalam bahasa Arabnya wataro ini as-sauta ini, yaitu kedua pita suara. Berarti kedua pita suara hamzah itu harus tertutup dengan rapat. Itu loh. Dibuktikan ketika sukun. Makanya nanti di dalam masalah bab naber, di antara salah satu poin naber adalah hamzah yang waqaf sebelumnya mat atau lin. Contoh, mayyasha harus dikuatkan, min syai'. Nah, harus dinaberkan. Kenapa? Karena hamzah itu termasuk hurufnya siddah. Maksudnya siddah adalah kuatnya suara dan kuatnya tertahannya suara. Karena apa? Tertutupnya kedua sisi makhraj. Nah, itu hamzah. Di mana makhrajnya hamzah tadi, Pak? Tenggorokan bagian bawah. Lebih tepatnya kedua pita suara. Maka kedua pita suara itu harus tertahan, kuat. Gak boleh yu'minu. Nah, harus kuat. Yu'minu, tidak mengalir, tidak lunak. Yu'minu enggak. Tapi kuat, yu'minu. Nah, amana yu'minu, antu'minu, wa tu'minu. Nah, mu'minun, hamzahnya kuat, bukan lunak, mu, enggak. Atau pertengahan, mu, nah, tapi kuat dia, mu'minun. Nah, kemudian lihat jim. Kedua sisi makhrajnya mana? Jim itu pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit-langit atas. Nah, ketika lihat, maka dia tidak mengalir, Pak. Jim itu harus kuat. Nah, idza yaj'alun, bukan enggak. Antaj. Nah, ini salah. Dia harus kuat. Antaj'aluna wa taj'aluna rizqakum. Nah, itu hamzah. Dal juga seperti itu. Wa tad'unani, bukan wa tad. Nah, itu siddah. Huruf-huruf siddah. Maka huruf-huruf ini ajid, qatin, bakat, dia adalah huruf yang mana ditinjau dari aliran suaranya dia tertahan, tidak mengalir, tidak lunak, tidak pertengahan. Dia benar-benar tertahan dengan kuat. Disebabkan apa? Kedua sisi makhoridnya tertutup dengan kuat. Taib itu siddah. Kemudian yang selanjutnya kita ambil langsung di bainiyah. Bainiyah atau tawassut. Huruf-huruf tawassut. Huruf-huruf apa? Tawassut atau bainiyah. Tawassut atau bainiyah itu artinya adalah i'tidal. Apa i'tidal itu, Pak? Pertengahan. Pertengahan. Adapun secara istilah adalah mengalirnya bagian tertentu bagi suara pada makhraj huruf karena menutupnya tidak sempurna.
Yaitu apa? Dalam artian bahasa mudahnya, dia mengalir sebagian, tertutup sebagian. Yaitu pertengahan, mengalir tidak sempurna, juga tidak tertahan secara sempurna. Tidak tertahan sempurna, juga tidak mengalir sempurna, alias dia sebagian saja mengalirnya. Nah, hurufnya ada berapa, Pak? Hurufnya ada 5. Apa itu? Lin Umar. Yaitu apa? Lin Umar. Perhatikan, kita bahas dulu di sini Lin Umar, kita kasih gambarannya dulu. Lin Umar. Ada 5 huruf pertengahan. Kalau rohwah gambarannya adalah dia mengalir, lunak. Lin Umar huruf bainiyah, pertengahan. Nah, kapanpun itu mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, terlebih sukun akan lebih kelihatan. Lin Umar, dia tidak tertahan dengan kuat dan juga tidak mengalir bebas. Lin Umar itu. Nah, ada huruf 5. Lam, nun, ain, mim, ra. Ada lam, nun, ain, mim, ra. Maka huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang tertahan sebagian, kemudian apa? Mengalir sebagian, hanya separuh saja mengalirnya, tidak sempurna. Nah, kita ambil contoh permisalan lam. Kita ambil satu-satu contoh lam. Maka lam ini adalah huruf bainiyah, tawassut. Ditinjau dari alirannya, aliran suaranya. Maka dia bukan termasuk syiddah, bukan termasuk rohwah, tapi pertengahan. Kita buktikan di dalam sukun lam. Maka ketika kita pengen mensukunkan lam, ingat-ingat, oh dia itu termasuk huruf bainiyah loh. Tidak boleh kita siddahkan, tidak boleh kita kuatkan, tidak boleh kita alirkan bablas, tidak. Ambil permisalan firman Allah, alhamdulillah. Maka ketika kita mendapati kalimat alhamdulillah, dan mim sekalipun di sini, maka ingat di sini ada 2 huruf bainiyah. Pertama lam, kedua apa? Mim. Lam sama mim. Lam sama mim. Ingat, lam sama mim huruf bainiyah, pertengahan. Tidak boleh mengalir, tidak boleh tertahan, gitu. Tapi pertengahan. Bagaimana caranya? Ya dialirkan sebagian, ditahan sebagian. Nah, contoh kalau lam, maka lam tidak boleh ditahan. Alhamdulillah. Nah, ini saking kuatnya pengucapan lam, karena tertahannya suara di situ mengakibatkan kesalahan, yaitu apa? Qolah. Contoh, alhamdulillah. Berarti siapapun yang membaca seperti ini, oh ini berarti apa? Mensidahkan huruf lam menjadi qolah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamnya jadi apa? Siddah. Mem juga sama. Alhamdulillah. Jadi qolah. Ingat, nah nanti kalau kita menilai bacaan kita atau kita ditakdirkan menyimak orang lain, aliran suara itu seperti ini, Pak. Dan ini harus jeli benar. Terutama pengajar-pengajar Al-Quran, seperti ini harus paham, harus jeli. Ada orang membaca, ada kesalahan yang mungkin itu timbul bukan dari harokatnya mah lancar semua, gitu ya. Harokatnya mah lancar semua, tapi dari sisi-sisi seperti ini harus dipahami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi apa ini nun sama mimnya? Jadi qalqalah. Kenapa penyebabnya? Karena dia mensidahkan yang haknya yang haknya apa? Bainiyah, tawassul. Nah, lam itu contoh. Mim juga sama. An nun contoh. Man amana
Ini kenapa syiddah? Tidak boleh juga dirokhwahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini justru apa? Melunakkan, menrokhwahkan. Baik. Ain juga seperti itu. Tadi akibat kita mensidahkan ain yang tadinya ain jadi hamzah. Tadi mim, ro juga sama. Nah, kenali dulu huruf-hurufnya sebelum kita membahas lebih jauh. Bahasanya kenali dulu kelompoknya. Bahasanya huruf siddah, hurufnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siddah hurufnya ada 8. Ada 8 huruf di sini, ada 8. Kemudian beniyah atau tawasud ada berapa huruf di sini? Ada 5. Nah, sisanya baqiyatul huruf dia termasuk rokhawah. Sisa dari huruf apa? Huruf syiddah. Sisa dari huruf apa? Beniyah, huruf rokhawah. Huruf rokhawah adalah huruf yang mana diucapkan lunak, mengalir. Contoh dal. Dal itu harus dialirkan, dilunakkan. Kapan waktunya? Baik fathah, kasroh, dhammah, sukun sama dilunakkan. Contoh ta'awud. A'udzu lunak. A'udzu rokhwahkan. Ketika sukun sama. Wa id qala Musa wa in lunakkan, alirkan. Kenapa? Dzal kalau kita tidak lunakkan, kita tidak alirkan, atau malah justru kita siddahkan, bahaya Pak ketika kita mengucap ta'awudz. Ta'awudz kan a'udzu billah. Nanti kalau kita tidak lunakkan atau malah kita siddahkan, kan ngeri jadinya. Berubah menjadi huruf dal. Dan ini yang sering terjadi. Contoh, a'udzu billah. Nah, a'udzu billah. Mau tahu artinya apa, Pak? A'udzu billah pakai dal artinya apa? Aku minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu kalau kita benar-benar melunakkan dal, a'udzu dilunakkan. Sampai yang tidak melunakkan dal, justru malah mensidahkan, berubahlah yang tadinya dal jadi dal. Nah, ini contoh. Sampai bacanya jadi seperti ini, contoh. Ini dal seharusnya dilunakkan agar apa? Benar-benar jelas. A'udzu. Nah, terkadang kita tidak melunakkan, tergesa-gesa. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, berubahlah jadi siddah, akhirnya dal terubah jadi dal. Kalau ini berubah jadi dal, artinya apa Pak? A'udzu itu ada ya'udzu, artinya apa? Ada ya'udzu kembali. Jadi artinya apa? Aku pengen kembali kepada Allah. Alias pengen apa Pak? Ya, pengen bersegera diamini malaikat. Ujur Pak. Aku pengen kembali kepada Allah artinya apa? Ya saya pengen mati toh. Yang tadinya terucap aku berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, berubah menjadi a'udzubillah. Aku pengen kembali kepada Allah, menuju Allah. Artinya bahaya. Urusan ta'awud saja.
Makanya terkadang kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah dari syaitan, ya mungkin disebabkan karena isti'adzah kita itu salah. Karena isti'adzah, inti daripada isti'adzah adalah meminta, berdoa, yaitu thalabul aun, meminta perlindungan kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Allah ngasih perlindungan kalau kita cara memintanya saja salah? Apa mungkin Allah ngasih perlindungan kalau kita memintanya saja salah, kurang tepat? Maka perbaiki di sini. Perbaiki di sini dari sifat-sifat huruf tersebut. Ini gambaran besar mukaddimahnya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini lebih mendalam lagi pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.